Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salsabila Azaria Rahma, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Andalas Angkatan 2020, sekaligus kader Kompak Justisia tahun 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengutarakan pandangan saya dari sisi pro dan kontra mengenai usulan amandemen kelima Undang-Undang Dasar tahun 1945. Usulan amandemen terbatas terhadap Undang-Undang 1945 yang mengemuka menjelang pergantian MPR dengan masa bakti 2019-2024. Amandemen ini dimaksudkan untuk mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang akan menetapkan GBHN sebagai acuan pembangunan jangka panjang. Para pihak yang kontra mengkhawatirkan amandemen UUD 1945 akan meluas dan mengembalikan pemilihan presiden oleh MPR seperti fungsinya pada saat Orde Baru. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi sasaran amandemen tersebut terhadap UUD 1945? Lalu, di sini saya akan memaparkan pandangan dari sisi pro dan kontra terhadap usulan amandemen kelima ini. Seperti yang kita ketahui, usulan perubahan amandemen kelima Undang-Undang 1945 berisi 10 pokok usulan, yaitu memperkuat sisi presidensial, memperkuat lembaga perwakilan, memperkuat otonomi daerah, lalu calon presiden perseorangan, pemilu nasional dan lokal, forum privilegiatum, optimalisasi peran Mahkamah Konstitusi, penambahan pasal tentang hak asasi manusia, penambahan bab Komisi Negara tentang pendidikan dan perekonomian. Lalu, kenapa saya memaparkan kontra? Karena perubahan amandemen ini hanya untuk menghidupkan kembali GBHN. Amandemen Undang-Undang 1945 tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Hal ini dibuktikan dengan persoalan negara yang belum kunjung selesai meskipun amandemen telah dilakukan beberapa kali sebelumnya. Perubahan amandemen bukan menjadi kebutuhan mendesak negara saat ini. Amandemen hanya diperlukan jika terdapat norma di dalam undang-undang yang perlu diubah. Sebagaimana yang kita tahu, amandemen Undang-Undang 1945 harus didasarkan rasionalitas dan kepentingan bangsa. Tidak ada urgensi bagi MPR untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945 dan menghidupkan kembali GBHN, kecuali kita memang ingin mundur kembali pada masa di mana presiden dipilih oleh MPR. Menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi tidaklah relevan karena fungsi MPR pada saat ini sudah berbeda jauh dengan kondisi pada era Orde Baru, karena saat ini paradigma bernegara tidak lagi menganut supremasi MPR melainkan menganut supremasi konstitusi. GBHN yang digagas oleh MPR berpotensi mengunci presiden dalam menjalankan pemerintahan karena ruang gerak presiden akan terbatas lantaran GBHN hanya disusun oleh MPR. Padahal presiden terpilih tentunya memiliki agenda politik, sosial, dan ekonomi berdasarkan visi misi yang telah dikampanyekan sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan yang disusun dalam GBHN juga tidak bisa dilaksanakan dengan baik lantaran pemerintah selaku eksekutor tidak dilibatkan dalam penyusunannya. Lalu, pada sisi pro, tujuan amandemen yaitu menyempurnakan aturan dasar bernegara dalam mencapai tujuan nasional. Poin-poin penting yang terdapat dalam pelaksanaan amandemen kelima yaitu pertama, menyempurnakan otonomi daerah. Ini dilakukan karena negara perlu mengatur pola peraturan antara pusat dan daerah. Sedangkan, otonomi daerah di Indonesia pada saat ini belum merata untuk kemajuan di setiap daerah di Indonesia. Lalu yang kedua, penambahan pasal tentang hak asasi manusia, yang saat ini hak asasi manusia banyak sekali dilanggar di Indonesia. Lalu yang ketiga, penambahan bab tentang pendidikan dan perekonomian yang merupakan poin yang sangat penting untuk membangun negara Indonesia yang lebih maju. Jadi, dengan adanya amandemen ini diharapkan nantinya Indonesia akan mengalami kemajuan dan perubahan yang signifikan dan membantu Indonesia menyelesaikan masalah negara yang belum kunjung selesai hingga saat ini untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi, momentum yang tepat bagi amandemen kelima akan muncul dengan sendirinya jika tahap-tahap itu disepakati secara luas. Kalau tidak, kecenderungan tambal sulam konstitusi tidak terhindarkan dan amandemen kelima tidak akan pernah bisa menjadi solusi dari permasalahan negara saat ini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.